Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kritik pada salah satu puisi yang berjudul Tatanan Hidup karya Rutangam Nagasi. Sebelum lanjut pada kritik, terlebih dahulu saya akan bacakan puisi dari Rutangam Nagasi yang berjudul Tatanan Hidup. Tatanan Hidup karya Rutangam Nagasi. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Ini tanah kami, supirnya harus orang kami, pekik kelompoknya. Ini negeri kami, Bung, yang bapaknya bukan negeri ini, harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada, kata kelompok lain. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu harap makan rambutan. Yang suka durian harus makan rambutan. Yang suka duku harus makan rambutan. Yang suka rambai harus makan rambutan. Sementara itu di hutan, rambutan, jambu, durian, duku, rambai hidup mesra. Mereka bergandengan tangan membentuk lingkungan yang indah. Mereka bermesraan dengan simfoni dedaunannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup mengiri di tanah titipan. Ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Selanjutnya, saya akan bacakan kritik dari puisi yang berjudul Tatanan Hidup karya Rutangam Nagasi. Secara keseluruhan, puisi yang berjudul Tatanan Hidup ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan yang diatur oleh otonomi daerah atau pemerintah daerah. Salah satu yang diaturnya itu seperti dikembalikan pada kelompok-kelompok, misalnya kelompok agama, suku, tempat tinggal, atau tempat asalnya. Ini dapat kita lihat pada kalimat, ini tanah kami, supirnya harus orang kami. Atau pada kalimat, ini negeri kami, Bung, yang bapaknya bukan negeri ini harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada. Nah, tergambar dengan jelas di situ bahwa ada pengelompokan-pengelompokan. Jika seseorang tersebut bukan bagian dari kelompok tersebut, maka mereka tidak akan diprioritaskan, tentu saja tidak akan dianggap. Nah, di sini juga digambarkan bahwa kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, musim jambu, musim durian, musim duku, dan musim rambai. Buah-buahan yang digambarkan pada puisi ini digambarkan sebagai permasalahan atau mungkin tentang kehidupan yang dihadapi oleh rakyat tersebut. Namun kita sebagai rakyat harus ikut apapun kemauan atau aturan dari otonomi daerah. Hal ini tergambar pada kalimat, yang suka jambu harap makan rambutan, yang suka durian harus makan rambutan. Berarti tergambar di sana bahwa apapun yang kita mau, apapun kemauan kita, kesukaan kita tetap harus ikut kemauan dan aturan dari pemerintah daerah tadi, otonomi daerah tadi. Padahal buah-buahan yang digambarkan tadi itu atau hal yang dilarang oleh pemerintah tadi itu, mereka tidak mengganggu sama sekali. Itu tuh dapat kita lihat pada bait-bait terakhir dari puisi tersebut, bahwa rambutan, jambu, durian, duku, rambai tadi hidup mesra. Hal-hal yang diributkan tadi itu tidak ada masalah, tidak mengganggu. Mereka bahkan hidup mesra, bahkan mereka hidup bergandengan. Terakhir pada puisi terakhirnya itu diceritakan bahwa ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Dijelaskan kembali bahwa otonomi daerah tidak bisa membaca bahwa yang mereka ributkan itu sebenarnya tidak menjadi masalah, tidak harus dipaksakan dan tidak harus dijadikan suatu permasalahan atau apapun, namun bisa dijadikan sejalan tanpa ada paksaan.